Halo guys, kita bertemu lagi. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang satu konsep yang namanya recommender system. Yang akan saya bagi pada kesempatan kali ini, yaitu kita bahas tentang dasarnya, yaitu memahami tentang recommender system. Kemudian kita melihat bagaimana arsitektur dari suatu recommender system. Kita lihat definisinya. Recommender system atau sistem perekomendasi adalah satu teknik dalam sistem komputasi untuk membantu user untuk mendapatkan item yang disukai. Ya, di sini ada definisinya, ada teknik sistem komputasi membantu user untuk mendapatkan item yang disukai. Kita lihat contohnya di sini. Ini ada seseorang, dia ada melihat satu aplikasi, misalnya Netflix atau aplikasi yang lain. Nah, di sini ada banyak film nih di sini yang tersedia. Nah, tentunya dia akan mencari mana film-film yang memang dia ingin tonton. Ya, bisa dibayangkan ini pasti ada banyak sekali film, sehingga dia harus mensortir satu persatu, misalnya berdasarkan kategori action, berdasarkan kategori komedi, ya, drama, ya, kartun dan sebagainya gitu ya. Nah, misalnya dia suka action, nah dari action pun nanti ada ditawarkan banyak video ya, film ya, film yang kategori action. Di kategori action sendiri dia nanti akan milih siapa bintang film. Tentunya bisa sangat terbayang ya, dalam proses pencarian seperti itu kalau tidak ada satu sistem yang membantu, akan memakan waktu cukup lama dan mungkin bisa melelahkan bagi user untuk akhirnya mendapatkan film yang memang dia ingin tonton. Nah, sistem rekomendasi dia akan berperan di sini. Jadi kalau tadi dikatakan ya, definisi di sini adalah membantu user mendapatkan item yang disukai. Item di sini adalah film. Ini adalah usernya. Nah, dengan ada satu sistem rekomendasi nanti akan mengetahui, oh user ini sukanya biasanya adalah menonton film action, dan film actionnya adalah misalnya bintang filmnya misalnya Bruce Willis gitu misalnya, atau yang lain. Nah, itu sistem rekomendasi akan melihat itu ya, sehingga dengan dia melihat itu, si user ini begitu dia mau lihat satu aplikasi dan aplikasinya ada satu sistem rekomendasi, akan langsung menampilkan film-film yang memang dia sukai, sehingga user langsung bisa dengan cepat menonton film yang memang dia inginkan. Ini untuk misalnya untuk melihat film. Kemudian untuk mendengar musik. Nah, ini juga sama ya, mendengar musik. Ya, nah, musik ada macam-macam ya, ada rock and roll, ada musik yang menyetak ya, beatnya, terus ada yang tradisional gitu ya, terus ada konser, ada soul, ya, ada jazz, dangdut, keroncong dan sebagainya. Nah, tentunya setiap user punya kesukaan yang berbeda terhadap musik. Jadi mungkin dia suka rock and roll dan suka jazz, atau dia suka dangdut, atau dia suka tradisional. Tentunya kalau tidak ada satu sistem rekomendasi, sistemnya akan tidak semua musik yang tersedia. Tentunya user nanti akan membutuhkan waktu untuk mendapatkan musik yang memang dia ingin dengarkan. Tapi dengan ada satu sistem rekomendasi nanti akan melihat, akan mengetahui bahwa oh user ini adalah sukanya mendengar musik yang banyak beatnya misalnya, sehingga ditawarkan muncul yang seperti ini ya, nah, misalnya banyak beatnya gitu ya, atau yang agak keras gitu ya, rock and roll gitu ya. Nah, sehingga user nanti tinggal memilih ya, rock and roll itu mana yang mau dia dengarkan ya, sehingga bisa membantu user memudah menemukan apa yang dia sukai. Kemudian misalnya materi akan dipelajari, seorang user ingin belajar sesuatu gitu ya, dia apakah dia mau belajar sejarah, matematika, kimia, biologi, multimedia. Ini kalau tidak ada rekomendasi berarti semua nanti akan tahu apa yang tersedia. Dia mencari satu persatu mana materi yang ingin dia pelajari. Nah, sistem rekomendasi sih nanti sistem akan bisa melihat dia tuh karakteristiknya sebenarnya suka materi-materi teknik, materi-materi sosial gitu ya. Artinya tiap orang mungkin suka teknik gitu ya, walaupun dari sisi dia bisa saja suka sosial. Nah, tapi jangan dia suka misalnya teknik, maka nanti awalnya materi-materinya berkaitan dengan teknik, sehingga dia melakukan searching.
Misalnya dia juga suka sosial, ya mungkin materi teknis dan sosial yang nanti akan ditampilkan, sehingga dia tinggal memilih mana pelajaran yang mau dia pelajari. Perdagangan, itu jelas ya, dengan segala banyaknya perdagangan online, user mau berbelanja gitu ya. Tentunya begitu dia buka suatu aplikasi belanja, misalnya Bukalapak, Lazada, Shopee, ya, dan lainnya, ya, CID gitu ya, akan si sistem itu akan menampilkan barang-barang yang paling sering dibeli sama dia. Walaupun menurut umumnya dia juga beli barang lain, tapi tentunya ada karakter dari tiap user, senangnya belanja apa, senangnya belanja elektronik lah, senangnya belanja kosmetik lah, senangnya belanja aksesoris, maka nanti akan begitu sistem itu dibuka, dia menampilkan barang-barang yang memang dia mau ya. Nah, tentunya dengan seperti itu akan membantu user dalam melakukan pencarian barang. Dia tidak perlu mengecek semuanya atau memfilter berdasarkan yang disediakan ya, tapi filternya sudah secara otomatis disediakan sehingga mudah dia melakukan pencarian barang. Itu tadi semua manfaat-manfaat dari sistem rekomendasi. Sebenarnya bisa banyak juga untuk banyak kasus yang lain. Nah, kita lihat ya secara umum bagaimana sistem rekomendasi itu bekerja ya. Jadi ini misalnya seorang user, dia itu misalnya menonton film gitu. Dia sudah membayangkan, aduh saya tuh mau film-film yang suka itu ini gitu ya. Jadi dia membayangkan dalam imajinasi dia ya, angan-angan dia yang kan saya ingin menonton film ini. Kalau tidak ada rekomendasi, tentunya dia akan mencari supaya menemukan film yang memang gambaran dalam yang dia adalah film-film yang memang dia ingin tonton. Nah, kalau dia masuk ke sistem rekomendasi, nah di sini rekomendasi, nah dia rekomendasi nanti akan langsung menarik ke database film-film database yang ada ya. Ini terus semua film yang ada di database ini ya, semua film yang ada ya. Nah, sudah ditarik, tapi yang ditampilkan adalah yang sesuai dengan memang tipikal dari user ini ya. Nah, dia membayangkan ini tentunya nanti, nah Anda lihat ya, misalnya ini ya, kita perhatikan. Nah, karena di sistem rekomendasi sudah mengetahui karakteristik dari user ini, maka dia nanti bisa sistem ini menampilkan film-filmnya ya, direkomendasikan ya. Nah, ini ada film-filmnya yang mungkin ada yang berbeda gitu ya, tapi karakteristiknya mungkin mirip-mirip lah gitu ya. Salah satu di sini ada mirip-mirip gitu ya, ini ada kartun, ini kartun. Kartunnya ini temanya tema super, ini tema lucu-lucuan gitu ya, tema anak-anak gitu ya, menghibur lah gitu ya. Nah, tentunya sudah di sini dia langsung sudah muncul nih memang yang saya inginkan gitu ya, sehingga dia memilih salah satu film, misalnya film yang ya, film ini, sehingga muncullah film dipilih dan dia bisa. Tapi dari sistem rekomendasi, user akan sangat terbantu untuk bisa mempercepat apa yang menemukan item yang apa dia inginkan. Nah, item di sini contohkan adalah film. Ya, nah, tadi sudah contohkan bahwa itemnya bisa barang, bisa pelajaran, gitu ya, dan yang lain. Nah, ini kurang lebih secara umum ya, bagaimana sistem rekomendasi itu bekerja. Ya. Nah, bagaimana hasil dari satu sistem rekomendasi di sini? Ya. Oh ya, sebelum arsitekturnya, tekniknya di sini ya, teknik untuk mengetahui keinginan user. Nah, ini ada beberapa teknik yang digunakan dalam rekomendasi adalah melihat kepada data historis item yang pernah dibeli user. Nah, ini caranya adalah melihat kepada data historis. Jadi sebelumnya kan user itu bisa jadi sudah pernah nonton film-film. Dia melakukan analisis terhadap item yang pernah dibeli user, sehingga dia bisa merekomendasikan pada saat user itu masuk. Sistem akan merekomendasikan sesuai dengan yang pernah karakteristiknya mirip dengan item yang pernah dibeli user. Kemudian bisa juga membandingkan historis item dengan user yang lain. Dia bisa juga melihat selain kepada data historis item yang pernah dibeli user tersebut, dia juga bisa membandingkan user ini itu dengan user lain, ada kemiripan nggak kesukaannya. Nah, nanti dibandingkan tuh dari historis item itu. Nah, bisa ditemukan, maka nanti bisa dokumentasikan film-film yang nanti bisa atau juga sistem tidak melakukan ini, tapi melakukan pelacakan kepada item yang disukai user. Jadi sistem itu dia mau melacak gitu, jadi semacam menginvestigasi gitu ya, investigasi tapi mungkin dengan tidak terlihat gitu dalam prosesnya ya. Dia melacak, oh user itu dia tebak, kasih ini bagaimana, kasih 1 gimana, suka atau tidak, kasih 2 kasih suka atau tidak, kasih 3 rekomendasi suka atau tidak.
berdasarkan suka tidak suka dari item-item yang nanti diberikan, lalu dia melakukan analisis sehingga dia juga bisa melakukan rekomendasi. Jadi bisa jadi pertama kali user itu masuk sehingga tidak pernah punya data histori sebelumnya, atau dibandingkan user lain juga tidak ada karena dia baru pertama kali masuk. Nah, sistem melakukan namanya pelacakan ya, agar menemukan apa yang disukai user ya. Atau melakukan kombinasi dari teknik 1, 2, 3. Jadi bisa jadi teknik ini misal 1, 2 digabung, 1, 3 digabung ya, 2, 3 digabung, atau bahkan semuanya digabung. Nah, ini teknik untuk mengetahui keinginan user ya. Jadi kalau di sini adalah kan di sini ada sistem rekomendasi, artinya sistem rekomendasi ini dia bisa mencoba melacak ya apa sih keinginan user di sini gitu ya, mencari dengan imajinasinya. Nah, teknik yang digunakan adalah bisa menggunakan 4 teknik. Bagaimana arsitektur dari satu sistem rekomendasi? Nah, ini kalau digambarkan secara basicnya, paling basic dari suatu sistem rekomendasi adalah bahwa ada satu bagian proses yang membaca data karakteristik user, kemudian ada satu bagian yang historis data karakteristik, kemudian data karakteristik user ya, dan historis data karakteristik nanti dilihat similarity-nya atau keserupaannya dilihat ya. Dari keserupaan ini nanti akan masuk ke satu bobot. Nah, dari bobot inilah nanti bisa dilakukan suatu proses rekomendasi. Nah, ini adalah satu proses dasar yang disebut dengan sistem dalam sistem rekomendasi. Oke, nah nanti di video berikutnya akan kita bahas bagaimana proses membaca data karakteristik user dan proses similarity, bobot, dan rekomendasi itu bisa terjadi. Oke, mudah-mudahan video ini bisa membantu memahami konsep dasar dari satu sistem rekomendasi. Terima kasih atas perhatiannya.